Halo semuanya, kami kelompok 6 akan memberikan tutorial pelaporan SPT Badan Umum menggunakan aplikasi Praktex. Yuk kita sama-sama simak bagaimana sih pelaporan SPT Badan pada aplikasi Praktex. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Fajri Sunandi dengan NPM 120.104.23.0011. Di sini saya mau menjelaskan mengenai SPT Badan Umum menggunakan Praktex. Nah, di sini ada halaman login. Di sini kalian bisa memasukkan NIK atau NPWP kalian. Nah, selanjutnya di sini ada menu profil. Di sini ada data-data dari profil wajib pajak. Selanjutnya, saya menggunakan yang company. Nah, di sini eh, aku membu klik buat konsep SPT. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, ada PPh Badan Dolar Amerika Serikat, PPh Final pengungkapan harta bersih, PPh pasal 2126, PPh pasal 25 bagi BUMN atau BUMD, PPh pasal 25 bagi bank, PPh pasal 25 bagi wajib pajak masuk bursa atau wajib pajak lainnya, dan PPh unifikasi. Nah, di sini aku pilih yang PPh Badan. Selanjutnya, ada menu jenis periode SPT. Nah, di sini ada SPT bagian tahun pajak. Di sini aku pilih yang SPT tahunan. Periode awal pajaknya Januari 2025, periode akhir pajaknya Desember 2025. Selanjutnya, di sini ada jenis SPT. Jenis SPT-nya SPT PPh Badan Rupiah, periode dan tahun pajak Januari 2025 sampai Desember 2025. Nah, di sini ada model SPT normal dan pembetulan. Aku pilih yang normal buat konsep SPT. Nah, selanjutnya di sini tuh ada beberapa lampiran-lampiran, ada sampai lampiran 14 dan di sini ada induknya. Nah, pertama di sini tuh ada header. Di sini ada informasi mengenai tahun pajak, status, periode pembukuan, metode pembukuan atau pencatatan. Nah, di sini ada pencatatan, pembukuan stesel kas, pembukuan stesel akrual. Sini saya pilih yang pencatatan. Nah, selanjutnya ada menu identitas wajib pajak. Di sini ada informasi mengenai NPWP, nama, alamat email, dan nomor teleponnya. Selanjutnya ada informasi laporan keuangan. Yang pertama, sektor usaha laporan keuangan pada lampiran 1. Yang kedua, apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik? Nah, di sini ada pilihan iya dan tidak. Jika iya, di sini ada kalian bisa mengisi opini editor, NPWP kantor akuntan publik, nama nama kantor akuntan publiknya. Nah, di sini bisa dipilih tidak juga. Selanjutnya, penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final? Di sini ada pilihan iya dan tidak. Jika iya, silakan mengisi lampiran 05. Nah, di sini ada lampiran 05-nya. Bisa diisi. Selanjutnya, yang 1B, apakah penghasilan Anda semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final? Di sini ada pilihan iya dan tidak. Jika iya, bisa dipilih iya, dan jika tidak, bisa dipilih tidak. Jumlah pajak dapat diangsur atau ditunda angka 17B. Nah, selanjutnya, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final? Di sini ada pilihan iya dan tidak. Jika iya, isi lampiran 4 bagian A. Nah, selanjutnya, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Bisa iya atau tidak. Jika iya, isi lampiran 4 bagian B. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan PPh-nya yang penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak. Di sini bisa diisi berapa neto fiskalnya sebelum fasilitas pajak. Selanjutnya, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto? Bisa iya atau tidak. Jika iya, silahkan mengisi lampiran 13A. Selanjutnya, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM? Jika iya, silahkan mengisi lampiran 13B. Selanjutnya, penghasilan neto fiskal setelah fasilitas pajak. Di sini bisa diisi aja berapa neto fiskalnya setelah fasilitas pajak. Selanjutnya, apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? Di sini ada pilihan iya dan tidak. Jika iya, silahkan mengisi lampiran 7. Selanjutnya, di sini ada penghasilan kena pajak. Nah, kalian tinggal isi saja berapa penghasilan kena pajaknya. Yang selanjutnya, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu? Jika iya, silahkan mengisi lampiran 13B. Dan jika tidak, bisa diisi tidak. Nah, selanjutnya ada tarif pajak. Di sini ada beberapa tarif pajak. Tarif ketentuan umum sebagaimana pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh, itu tarifnya 22%. Ada tarif fasilitas sebagaimana pasal 17 ayat 2 B UU PPh, tarifnya 19%. Ada tarif fasilitas sebagaimana pasal 31E ayat 1 UU PPh, dan ada tarif pajak lainnya. Di sini bisa diisi berapa tarif pajaknya. Nah, selanjutnya ini ada PPh terutang. Jadi kalian bisa isi aja berapa PPh terutangnya. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya.
Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amanda Sama Putri dengan NPM 1201042300032. Di sini saya akan melanjutkan tentang masih tentang SPT badan. Nah, di sini aku akan melanjutkan tentang bagian E, yaitu pengurangan dan PPh terutang. Di sini kita bisa mengisi untuk SPT badan itu tentang pengurangan dan PPh terutang. Itu di sini ketika kita akan mengisi pertanyaan nomor 13, apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan atau dipotong atau pungut oleh pihak lain, itu ada pilihannya ya atau tidak. Nah, jika kita pilih ya, itu ada kita bisa mengisi lampiran 3. Di lampiran 3 tersebut nanti bakal ada jumlah kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri atau dipotong oleh pihak lain. Dan jika tidak, itu kita bisa lanjut mengisi kolom lain. Nah, jika iya, kita bisa mengisi berapakah jumlah yang telah dipotong atau dibayarkan kredit pajak tersebut. Lalu selanjutnya itu ada angsuran PPh pasal 25. Nah, ini jika kita memiliki angsuran PPh pasal 25, itu kita bisa langsung isi di sini. Mungkin kalau misalkan kita bisa ambil contoh itu misalnya 500.000. Tapi jika kita tidak memiliki angsuran atau PPh pasal 25, itu kita bisa lanjut juga ke kolom 615. Ketika kita memiliki apakah surat tagihan pajak PPh pasal 25, itu bisa diisi dan hanya pokok pajaknya saja. Dan yang ke-16 itu ada pertanyaan, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan dari PPh badan? Jika kita memperoleh fasilitas, itu kita bisa isi di lampiran 13C. Yang mana nanti di atas ada lampiran-lampiran tersebut, kita bisa isikan, tapi jika kita tidak memiliki fasilitas dari pengurangan PPh badan tersebut, kita bisa pilih kolom yang tidak atau tidak perlu diisi. Lanjut ke bagian yang F, itu ada PPh kurang atau lebih bayar, itu 17A-nya itu ada PPh kurang atau lebih bayar, ini juga otomatis ketika kita mengisi dari lampiran-lampiran sebelumnya, dan kita akan semua lampiran-lampiran tersebut akan otomatis masuk ke sini. Terus yang kedua, itu 17B, itu ada apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Nah, jika kita punya persetujuannya, itu kita bisa mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur. Jumlah-jumlahnya kita bisa isi di sini. Dan jika tidak, kita bisa lewati. Terus 17C itu ada PPh yang masih harus dibayar atau lebih bayar. Itu ada di lampiran-lampiran sebelumnya. Dan 18A dan 18B itu ada PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan. Nah, nanti kalau misalkan kita ada kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan, itu kita bisa isi di sini. Nah, untuk yang karena pembetulan itu kita ada di lampiran, jadi bisa langsung otomatis di sini. Dan ketika lebih bayar pada 17A tersebut dan 18B tersebut, yang kurang atau lebih bayar, itu kita bisa ada opsi dikembalikan melalui pemeriksaan atau dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan. Tapi di sini, karena di praktek itu nggak bisa diisi, jadi kita lewat. Nah, untuk 19B ini informasi rekening. Informasi rekening untuk apa? Untuk yang eh, informasi-informasi dari pemilik rekening SPT badan tersebut. Nah, untuk yang G, perhitungan angsuran tahun berjalan. Nah, ini tuh tentang apakah wajib pajak merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan perhitungan angsuran PPh 25. Ini ada ya dan tidak. Dan ini tuh diisi di lampiran 6. Terus, yang H itu ada pernyataan transaksi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari 21, ada sejumlah A sampai J. Itu ada apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dari pihak yang merupakan penduduk tax haven country. Ini tuh ada di lampiran 10A, 10B, dan 10C. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu tuh nanti wajib kita melakukan mengisi lampiran-lampiran lampiran 1, lampiran 2, dan seterusnya itu yang akan dijelaskan oleh teman saya setelah saya menjelaskan ini. Nah, untuk apakah wajib pajak berkewajiban menyampaikan dokumen penentuan harga transfer? Ini ada pilihannya ya atau tidak. Jika iya, itu kita bisa mengisi di lampiran 10D. Dan apakah terdapat penanaman modal yang perusahaannya afiliasi, ya atau tidak? Ini bisa diisi di lampiran 2B. Terus, apakah wajib pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? Ini akan diisi pada lampiran 2B. Apakah wajib pajak membebankan biaya penyusutan atau amortisasi fiskal? Itu kita bisa isi ya atau tidak. Jika iya, kita bisa ngisi di lampiran 9. Nah, lanjut yang 21F itu apakah wajib pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan penggantian dan imbalan bentuk natura atau kenikmatan dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Jika iya, kita bisa mengisi pada lampiran 11A. Selanjutnya, 21G, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto? Ya atau tidak? Jika iya, kita bisa mengisi lampiran 13A. 21H, apakah wajib pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk membangun dan pengadaan sarana dan prasarana? Ini bisa ya dan tidak. Jika iya, kita bisa mengisi tentang lampiran 14. Nah, apakah wajib pajak menerima dan memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri yang melaporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ya atau tidak? Jika iya, silakan sampaikan pada laporan realisasi investasi secara terpisah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nah, yang ini juga kita langsung ke link dari lampiran-lampiran tersebut. Nah, semua ini yang tadi kita iya atau tidak, ini lampiran-lampirannya akan bisa diisi langsung ketika kita sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut agar si nominal-nominalnya itu langsung masuk ke kolom-kolom sini. Nah, lanjut. Yang terakhir ini ada lampiran lainnya. Nah, untuk lampiran-lampiran di sini yang bisa kita upload dan akan diperiksa, itu kita bisa masukkan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan dan juga laporan yang telah kita kumpulkan untuk mengisi SPT badan tersebut. Jadi nanti laporan-laporan yang dibutuhkan teman-teman semua untuk mengisi SPT badan ini bisa langsung diupload di sini. Ini ada laporan keuangan, financial statement, opini audit, laporan keuangan konsolidasi, bukti pemotongan kredit pajak, bukti penanaman kembali, bukti perhitungan pajak atas dividen, dan lain sebagainya akan bisa diisi di sini. Dan yang terakhir, ketika kita akan setelah mengisi lampiran dan juga data-data yang di atas ini, kita mengisi pernyataan. Pernyataan dengan disadari sebuah perjanjian, sepenuhnya segala akibatnya akan ditanggung oleh yang melaporkan. Halo semuanya, perkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Retisyani Dita Soekardi dengan NPM Mahir 25. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai SPT tahunan PPH, wajib pajak badan. Saya akan menjelaskan tentang lampiran. Yang pertama ada lampiran 1, yaitu rekonsiliasi laporan keuangan. Ini silakan diisi sesuai dengan data neraca yang sudah kalian punya. Misalnya di sini saya ingin mengisi penjualan bruto. Klik ikon pensil ini, lalu silakan diisi sesuai data yang kalian punya, lalu klik simpan. Data akan otomatis langsung tersimpan. Nah, di sini ada HPP, beban usaha, pendapatan non usaha, beban non usaha, laba rugi sebelum pajak. Nah, ini silakan diisi sesuai dengan data yang kalian punya. Selanjutnya ada laporan keuangan. Ini juga silakan diisi sesuai dengan data yang kalian punya. Misalnya di sini saya isi kas dan setara kas, yaitu 500 juta. Oke, selanjutnya kita klik simpan perubahan. Oke. Next, ada lampiran kedua ini tentang daftar kepemilikan. Jadi ini ada daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Misalnya kita tambah data, kalau misalnya ingin menampilkan ini kita tambah data dan silakan diisi sesuai dengan profil si pemegang saham. Lanjut, L3, lampiran 3 ini tentang daftar pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Silakan diisi sesuai dengan data yang kalian punya. Lanjut, ada lampiran keempat, ini penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ini juga silakan diisi. Lanjut, lampiran kelima, ini rekapitulasi peredaran bruto. Lampiran keenam, ini ada angsuran pajak penghasilan tahun pajak berjalan. Ini juga angsuran pajak penghasilan tahun pajak berjalan, ini silakan diisi sesuai dengan data yang kalian punya. Terus lampiran 7 ada perhitungan kompensasi kerugian fiskal untuk tahun 2025 dan tahun berjalan. Ini juga silahkan diisi ya. Di sini ada kayak laba rugi neto fiskalnya, tahunnya. Oke. Lanjut, L8 ini tuh perhitungan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri berdasarkan pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, ini udah ngeling ya dari tadi lampiran 1 yang sudah kita isi sebelumnya. Misal tadi ya aku udah ngisi peredaran bruto, ini langsung ngeling ke sini. Kalau misalnya ini PPh terutangnya juga sudah ketahuan yang mana yang memperoleh fasilitas dan yang tidak memperoleh fasilitas. Selanjutnya, lampiran 9, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Ini juga silakan dimasukkan datanya. Data harta berwujud, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok lainnya, bangunan. Oke, next ada lampiran 10A, ini daftar transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ini juga kalau misalnya ada pihak yang memiliki hubungan istimewa, silakan diisi di sini. Next ada lampiran 10B, ini pernyataan terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Nah, ini silakan misal mengenai hubungan istimewa, terus ada transaksi dengan pihak yang memiliki, karena kepemilikan saham atau pernyataan tinggal di checklist misalnya atau tidak. Terus ada mengenai transaksi, terus ada mengenai dokumentasi penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, terus ada mengenai dokumen penentuan harga transfer. Oke, next. 10C, ini juga sama, pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country. Jadi dalam hal wajib pajak dalam tahun pajak ini melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk tax haven country. Oke, next. 10D ini
ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal. Jadi ini ringkasan kepemilikan dan ketersediaan dokumen transfer pricing kalau misalnya perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak yang terafiliasi. Next, ada 11A. Ini rincian biaya tertentu ya, seperti daftar nominatif biaya promosi, terus daftar nominatif biaya entertainment, terus ada daftar piutang nyata-nyata yang tidak dapat ditagih, terus ada daftar sarana dan fasilitas serta penyusutannya, terus ada rincian penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu. Terus juga ada daftar debitur non-performing loan. Nah, ini juga silakan diisi sesuai dengan data yang kalian punya. Oke, next ada 11B ini tentang perhitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Nah, ini menghitung berapa bagian kayak biaya bunga yang bisa jadi biaya fiskal karena nggak semua bunga itu bunga utang itu boleh langsung dikurangkan pajak ya. Ini pertama ada perhitungan EBITDA, terus ada perhitungan rata-rata saldo utang, ada perhitungan rata-rata saldo moral, terus ada perhitungan DER, perhitungan biaya pinjaman. Oke. Ini juga silahkan diisi sesuai dengan data yang kalian punya. Next ada 11C, ini laporan utang swasta luar negeri. Ini laporan apakah perusahaan punya utang ke luar negeri dan apakah laporan itu sudah dilaporkan ke BI ya. Ini juga silahkan diisi sesuai data yang kalian punya. Next ada lampiran 12A, ini perhitungan PPh pasal 26 ayat 4. Ini tuh perhitungan pajak atas laba setelah pajak yang dianggap dibagikan ke luar negeri. Ini khusus, tapi ini khusus untuk wajib pajak PUT. Ini silahkan diisi. Hmm. Oh iya, PPh pasal 26 ayat 4 ini tentang branch profit tax. Oke. Next, ada lampiran 12B, pemberitahuan penanaman kembali penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak bagi wajib pajak bentuk usaha tetap. Nah, pemberitahuan bahwa BUT menanamkan kembali atau reinvest laba bersihnya di Indonesia supaya dapat fasilitas pajak tertentu. Yang wajib isi ini adalah BUT. Jadi kalau misalnya kalian bukan badan kalian bukan BUT, itu tidak wajib diisi, jadi diabaikan saja. Ini ada identitasnya, identitas wajib pajak, Oke, laba bersih, penanaman kembali. Ini realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan, penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan, ada penanaman kembali, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah berdiri. Ini silakan diisi juga sesuai dengan data yang kalian punya. Next, kita ke 13A, ini daftar fasilitas penanaman modal. Jadi ini daftar fasilitas yang diterima perusahaan karena melakukan penanaman modal atau investasi. Ini silakan diisi. Selanjutnya ada 13B tentang daftar tambahan pengurangan penghasilan bruto. Nah, biaya ini tuh biaya yang diperbolehkan secara fiskal sebagai pengurang penghasilan bruto. Contohnya seperti eh, ini untuk vokasi, terus untuk penelitian, untuk seperti kayak biaya-biaya sumbangan. Next, 13C, ini tentang daftar fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Nah, ini silakan isi jika perusahaan kamu mendapatkan insentif dari pemerintah. Nah, contohnya seperti tax allowance, tax holiday. Kalau misalnya kalian tidak memakai fasilitas apapun, tidak usah diisi. Nah, terakhir ada L14. Ini penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana. Ini juga silakan diisi. Lalu simpan sebagai draft. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.